yang mau saya bagikan tentang kerahiman ilahi. Yang pertama itu, kerahiman ini dipandang sebagai puncak belas kasih Allah. Di sini kerahiman dipandang. Sapa-sapa dulu dong sama teman-teman Ngobrak Cita yang lagi live. Hai sahabat Ngobrak, selamat Paskah, selamat malam. Ini dia teman-teman Ngobrak, para narasumber kita yang sangat luar biasa. Tentu tidak asing. Mungkin ada nih narasumber kita yang mungkin baru pertama kali nih teman-teman Ngobrak lihat. Nah, boleh saja dong perkenalkan diri agar teman-teman Ngobrak lebih mengenal siapa sih narasumbernya seperti itu. Oke. Baik teman-teman Ngobrak, perkenalkan nama saya Agnes Claudia Situmorang. Di sini saya sebagai host pada Ngobrak Cita kali ini. Boleh Romo? Salve sahabat Ngobrak, perkenalkan saya Pastor Sane Fransinaga, Pastor Paroki Santo Franciscus Xaverius Simalingkarbe. Terima kasih. Halo sahabat Ngobrak, salve, saya Suster Imelda Sianipar SFMA dari kaum religius yang ada di Paroki Santo Franciscus Xaverius Simalingkarbe. Terima kasih. Halo, selamat malam semua pemirsa. Saya Ibu Romaudi Simatupang dari kategorial ibu-ibu. Selamat malam. Halo, sampai Ngobras. Saya Atinta Riga dari Santa Monica. Selamat malam. Oke, itu dia perkenalan dari para narasumber yang tentunya kece dan luar biasa. Teman-teman Ngobrak, diingatkan sekali lagi jika ingin bertanya tentang Minggu Kerahiman Ilahi sangat diperbolehkan seperti itu agar mengerti, mendalami tentang apa sih itu Minggu Kerahiman Ilahi. Oke Romo, tanpa berlama-lama lagi ya Romo ya, langsung aja to the point kita ya. Oke Romo, bisa dijelaskan kepada kita semuanya, kepada teman-teman Ngobrak kita, apa sebenarnya makna dari Minggu Kerahiman Ilahi ini tersendiri? Baik, terima kasih Agnes dan suster, para ibu dan juga para saudara yang ada di rumah. Sebelumnya memang Minggu Kerahiman Ilahi ini minggu yang lalu, yakni minggu kedua hari Paskah. Tapi karena kebetulan minggu lalu kita ada perayaan besar, Paskah Separoki, pemberkatan pastoran, taman doa, dan juga inaugurasi kita diangkat menjadi paroki yang penuh. Maka podcastnya kita adakan sekarang. Nah, kembali tadi ke intinya, apa itu Minggu Kerahiman Ilahi? Kalau minggu tentu kita kan sudah tahu itu ya hari Minggu. Kerahiman Ilahi itu yakni Tuhan yang Maha Rahim, yang Maha Pengampun. Dan Minggu Kerahiman Ilahi itu adalah suatu perayaan pada hari Minggu yang merayakan tentang bagaimana Tuhan itu Maha Rahim, mengampuni umat manusia. Walaupun manusia banyak dosa, tetapi banyaknya dosa manusia itu kalah dengan kerahiman dan pengampunan dari Tuhan. Maka memang perlu juga kita pahami juga kerahiman ilahi ini kan ada dasar kitab sucinya juga, yakni tentang perumpamaan anak yang hilang. Bagaimana si bapak itu Maha Rahim mengampuni anaknya yang bungsu ya, walaupun sudah berdosa tetapi pengampunan tetap ada terbuka padanya. Begitu juga dengan gembala yang baik yang hilang satu dombanya tetapi dicari kemudian dan ditemukan dengan penuh sukacita, dan juga penyalipan Yesus bahwa itu adalah tanda kerahiman, pengampunan ketika dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka intinya Minggu Kerahiman Ilahi ini adalah suatu bentuk perayaan yang sudah ditetapkan setiap minggu kedua Paskah yang mengajarkan kita bagaimana Tuhan mengampuni kita walaupun kita umat-umat ataupun manusia yang berdosa. Kira-kira begitu? Berarti Romo, untuk Minggu Pengampunan ini apakah ada kata terlambat Romo atau tidak seperti itu mungkin? Ya, tentu kan semua orang berdosa ya. Betul sekali. Saya berdosa, saya pun berdosa juga ya. Ibu juga berdosa, Anies juga berdosa. Nah, kalau soal kata terlambat, tidak ada kata terlambat.
Namanya juga Tuhan itu kan selalu membuka pintu pengampunan karena Dia Maha Rahim. Biasanya itu rahim itu punya siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, tapi kalau udah dikatakan laki-laki itu Maha Rahim, berarti memang hatinya sungguh-sungguh terbuka pada pengampunan. Jadi tidak ada kata terlambat, selalu terbuka pintu pengampunan untuk orang-orang berdosa. Begitu. Ya, betul sekali. Jadi teman-teman Ngobraks, jika berdosa tidak ada kata terlambat. Ya. Sebenarnya itu pasti Tuhan terima, baik itu dosanya sebesar apapun ya Romo ya. Betul. Begitu juga kita manusia. Tuhan saja mengampuni, mengapa manusia tidak seperti itu ya Romo ya. Oke, selanjutnya kita ke kategorial ibu-ibu. Halo Bu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik, Baik, luar biasa Ibu, cantik sekali hari ini. Oke Bu, sebagai ibu-ibu dalam komunitas kita, seperti yang kita ketahui, kita mempunyai komunitas ya Ibu ya, komunitas ibu-ibu di paroki kita seperti itu. Bagaimana kerahiman Tuhan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Boleh dong ceritakan kepada teman-teman Ngobraks kita. Oke, baik. Para penonton, ini Minggu Kerahiman Ilahi. Kerahiman Ilahi itu dalam kehidupan keluarga sangat kita rasakan. Memang sangat lelah untuk menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, yaitu menghadapi masalah anak-anak, suami, keluarga dari suami, keluarga dari ibu, karena kita disatukan dengan perbedaan ya. Jadi kita harus bisa saling memahami. Namun ada percekcokan, ada yang tidak sempurna di dalamnya. Jadi di sana, di dalam konflik keluarga selalu ada semacam masalah ya, masalah anak-anak, masalah suami kita hadapi sebagai ibu rumah tangga. Jadi banyak yang harus dilaksanakan ya, tentang bagaimana untuk menyelesaikannya, membuat solusinya, ya, mencari solusi Dengan hati yang lembut. dengan hati yang lembut, ya, dengan hati yang lembut. Jadi sebagai ibu banyak kisah nyata ya yang dialami. Bukan keluarga itu tidak selalu akur, tidak banyak gelombang-gelombangnya begitu. Jadi di dalam keluarga itu kita itu harus banyak mengampuni ya, dan kita juga harus mengakui kekurangan kita, bukan hanya kita merasa bahwa kita adalah yang benar sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi kita juga ada kekurangan. Jadi di dalam keluarga itu tidak harus ada yang mengalah salah satu. Biasanya kaum ibu seperti kami itu selalu mengalah ya. Ya, mengalah kepada suami, mengalah kepada ya anak-anak. Kadang kita mengaturnya susah ya. Kadang dalam keadaan sekarang ini kita takut mereka itu terbawa kemana. Jadi kita agak ada ketakutan lah begitu ya. Jadi perlu ada saling penguatan ya, saling mengerti antara suami dan istri ya. Jadi kalau suami kita marah-marah, tentu kita diam-diam saja. Nah, kalau kita diam, kalau kita balas ya suster, kadang itu emosinya melonjak. Jumpa di atas Bu ya, bisa meledak. Jadi kita harus udah ini sudah kita alami. Udah berapa Tahun. belasan tahun ya, hampir 20 tahun lah kita berkeluarga ini. Dalam keluarga itu ya belajar terus pastor, belajar terus, tidak ada pernah tamat-tamatnya. Setiap hari belajar, kita
belajar untuk mengenal suami, belajar begini kalau sifatnya begini ya kita harus begini. Jadi kita harus belajar. Maka dalam belajar itu ada perjuangan, bagaimana keluarga ini tidak ada konflik, bagaimana keluarga ini bertahan, begitu Suster Pastor. Ya, kadang kita agak takut juga ya kan kalau terjadi konflik seperti itu, apalagi kalau semua tahu begitu. Jadi kita ini, saya sebagai ibu rumah tangga merasakan ya selalu berusaha, berjuang ya, berjuang. Dalam perjuangan itu, dalam keluarga itu rela berkorban. Jadi saya korbankan ego saya itu saya korbankan untuk bisa menjalankan keluarga yang utuh. Kalau tidak saya korbankan itu ego saya tetap menginginkan apa yang saya mau itu, ya itu mungkin terjadilah konflik ya kan. Jadi di saat saya ibu melakukan menerima kekurangan anak, kekurangan suami, dan bersabar tentunya, di sanalah kita rasakan kerahiman ilahi. Jadi kita bisa merasakan kebaikan Tuhan itu. Ada kebaikan Tuhan itu kalau kita bisa menanganinya, bisa membuang semua ego kita. Walaupun itu ya kita merasa benar ya, walaupun itu kebenaran itu ada pada kita ya, tapi kita harus mengalah diam. Nanti juga suami kita terbuka, oh mama yang benar begitu. Jadi kita merasa lega seperti itu. Oh mama yang benar rupanya, bapak yang salah katanya. Jadi dia anak-anak juga gitu Bu ya. Iya, Ibu, anak-anak mama yang benar, juga, kami yang iya. salah gitu ya. Jadi kan begitu, iyalah Pastor. Jadi pengalaman itu sungguh luar biasa. Kalau kita saling mengampuni, ya kalau kita memang sakit sekali, pedih, ya saya kok bisa ya saya. Tapi karena itu sudah kita lumpuhkan ego kita itu, maka kita merasakan suatu kerahiman ilahi, kebaikan Tuhan itu ada ya. Jadi keluarga kita itu utuh, tidak tercerai-berai. Jadi di dalam keluarga itu ya kita harus menanamkan 4 kata ajaib, yaitu maaf, terima kasih, tolong, dan permisi. Kalau misalnya kita bepergian ke rumah seperti saya ini kan bisa pergi pulang sekolah, pergi kadang ke tempat ibu-ibu, ada kegiatan yang lain, kita tentu harus minta izin kepada suami ya, kepada suami, kepada anak-anak, supaya mereka orang rumah semua tahu keberadaan kita di mana. Jadi mereka itu tidak khawatir, sama seperti yang lain. Anak-anak kita juga harus memberikan komunikasi, kapan pulang, jam berapa pulang. Suami juga kadang kalau kerja di luar harus nelpon setiap hari begitu. Nelpon udah di mana, udah ke mana. Kan kadang kan kalau suami kerja di luar kota begitu selalu ditelepon. Jadi tahu keberadaan kita. Komunikasi. Jadi di dalam itulah perasaan kita dalam keluarga, walaupun baik mungkin keluarga itu pasti ada liku-likunya, tidak ada keluarga yang sempurna. Jadi di sanalah kita rasakan betapa kerahiman Tuhan itu ya. Memang dalam tahun ini memang saya belajar berdoa kerahiman ilahi itu ya kan Suster. Jadi memang agak singkat, cuman kan agak ya saya merasakan betapa baiknya ada aura yang baik dari Tuhan, dikirim Tuhan sama kita
begini buat sebagai ibu, sebagai ini ada bisikan-bisikan positif kepada kita. Begitu Suster Pastor dan saudara-saudari semua penonton. Begitu kita rasakan betapa kita rasakan kerahiman ilahi itu di dalam keluarga. Kemudian di para ibu-ibu kategorial juga merasakan itu kerahiman ilahi. Di saat kita saling memberi, saling meneguhkan, ya, ketika ada teman kita itu ada masalah, kita itu memberikan solusi, bukan untuk menggunjingkan, ya, memberikan solusi, membantu. Jadi kita di sana saling meneguhkan di dalam kategorial ibu-ibu. Di sanalah kita merasakan kekuatan Tuhan itu. Dan ketika teman kita sakit atau anggota atau suaminya sakit, biasanya kita itu menjenguk, ya. Ketika kita menjenguk, saling sapa, bagaimana kalau yang menjenguk datang, yang dijenguk itu perasaannya ya adalah merasakan kasih Tuhan, ya. Jadi itulah di dalam kategori ibu-ibu. Dan ketika ada duka juga kita pergi melayat dan memberikan kata-kata penghiburan. Jadi di sana ada perasaan yang kita rasakan bahwa cinta Tuhan itu ada selalu di dalam. Jadi makanya di ibu-ibu kita selalu saling meneguhkan. Kadang kita itu saling bertukar pikiran, ada masalah ini, ada masalah itu. Ibu ini juga tahu, ya. Di dalam ibu-ibu Curhat lah. ya, curhat ya. cerita Bukan pengalaman untuk di diceritakan rumah. ke orang, Iya. tapi kita hanya sebatas kategori saja, sama-sama ibu-ibu, karena anak saya begini, jadi kita sama-sama meneguhkan, berdoa di sana. Jadi saya juga sangat suka, tak pernah saya absen, ya Ibu. Dua ibu-ibu, ya. Jadi karena saya itu mengalami bahwa di dalam kumpulan itu ada kasih Tuhan, selalu ada kasih Tuhan. Nah begitu Pastor sama Suster, itu kerahiman ilahi sangat keras kita rasakan dalam kategori yang ibu-ibu, juga dalam keluarga kita. Terima kasih. Oke, Sobat 15, sangat luar biasa ya pengalaman dari ibu ini sendiri, mungkin dari bagian keluarga ataupun komunitas ibu-ibu sendiri. Tentunya sangat memberikan kesan yang positif. Karena apa? Kehadiran kerahiman ilahi itu tentu hadir di setiap orang, seperti itu. Itulah manusia pasti mempunyai banyak salah dan dosa, tetapi Tuhan pasti tetap hadir dalam diri kita. Seperti itu, Tuhan pasti bakal mengampuni kita, baik itu dalam keluarga atau pertemanan, dan mungkin dalam komunitas, baik itu ibu-ibu, bapak-bapak, OMK, BIR, seperti itu. Oke, terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa kepada kami teman-teman Ngobraks di sini. Oke, selanjutnya kita dengar kepada Suster seperti itu. Oke, Sus ya. Mungkin Suster udah tidak sabar ya, Sus ya. Suster inilah juga teman-teman Ngobraks yang langganan seperti itu. Mungkin teman-teman Ngobraks sudah kenal Suster ini, baik Romo, Suster, Ibu 2 kali ya Bu. Iya. Ibu pertama kali, mungkin kedepannya bisa sering-sering datang di Ngobraks kita. Seperti itu. Oke Suster, bagaimana sih hidup membiara memaknai kerahiman ilahi ini? Boleh dong Suster sharing-sharing kepada kami. Tapi sebelum itu Sus, mungkin ada tamu kita yang datang. Oh iya. Yang harus masuk lagi ya. Iya. Oke, tidak Tamu kita yang datang, Wih. Ya. apa-apa. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ini yang kita tunggu-tunggu. Halo Pak, selamat malam. Gimana Pak, sehat Pak? Iya. Selamat malam Bapak. Oke, boleh Pak duduk di sini samping Romo kita. Silakan Pak. Oke, sama-sama Halo. dong Pak. Selamat malam sahabat Ngobraks. Iya. Bapak ini dari Yerusalem mungkin dari. Agak jauh. Skenario yang begitu, skenario belakangan. Iya. Oke, teman-teman Ngobraks mungkin sudah tahu ya, Bapak ini Bapak Parhusip dari seksi
kata kece seperti itu. Oke Bapak, kita lanjut dulu pertanyaan untuk Suster seperti itu. Silakan. Oke Suster, bagaimana sih hidup membiara memaknai kerahiman ilahi ini seperti itu? Oke, terima kasih Agnes. Halo sahabat Ngobraks. Nah, di sini saya akan memberikan pengalaman bagaimana kita menghidupi dan juga merasakan belas kasih Allah yaitu kerahiman ilahi. Saya sebagai kaum terpanggil tentu sudah bagian dari kerahiman ilahi itu sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Nah, tentu awal yang diberikan oleh Parokus tadi, kerahiman ilahi itu ialah belas kasih Allah yang tiada batas. Nah, ada dua hal yang mau saya bagikan tentang kerahiman ilahi. Yang pertama itu, kerahiman ini dipandang sebagai puncak belas kasih Allah. Di sini kerahiman dipandang Allah itu berbelas kasih. Kasihnya kepada seluruh umat, seluruh manusia, dan seluruh ciptaan tiada batasnya. Tentu sebagai kaum terpanggil, lalu apa yang menjadi buah dari permenungan itu? Memang kalau disadari, kasih tidak cukup dengan kata-kata saja. Banyak orang berpikir Allah kata mengasihi, tetapi saling menghakimi, mengadili. Nah demikian. Tetapi yang mau dikatakan di sini bahwa belas kasih Allah yang tiada batas. Nah, sebagai kaum terpanggil itu yang dipersatukan dari segala perbedaan, keunikan. Nah, contohnya saja tadi ibu ini sudah bersharing, ya yang sedarah saja masih terjadi konflik. Apalagi yang tinggal dalam sebuah biara. Oh, ada konflik juga di biara. Ya, tentu. Tapi di sana, disitulah setiap kaum terpanggil itu diolah untuk membentuk atau bertumbuh dalam belas kasih Allah. Nah, saya katakan bahwa dari setiap perbedaan dan juga keunikan yang dimiliki setiap pribadi yang telah dipersatukan Tuhan, kami merasakan bahwa sungguh belas kasih Allah yang menuntun kami seperti itu. Nah, contoh, saya memiliki kekurangan. Nah, ada saudarinya yang lain yang memiliki kelebihan, bisa menutupi kekurangan saya. Nah, di sana terjadi kasih yang nyata bahwa dia mau merangkul saya. Saya juga menghargai kelebihannya seperti itu. Jadi boleh dikatakan bahwa kerahiman ini bagi kaum terpanggil tentunya yang pertama tadi ya, dipandang sebagai belas kasih Allah yang tak terbatas, tak akan ada putus-putusnya. Nah, sama halnya juga ketika seseorang mengalami suatu pergumulan dalam panggilannya, tentu kepada siapa dia mengadu? Nah, mungkin kepada ibu komunitas, pimpinan, ataupun orang-orang yang bisa dia percaya. Nah, di sini juga seperti Santa Faustina mengajarkan itu, bahwa kerahiman ilahi mengajarkan kita semua untuk percaya secara total kepada penyelenggaraan ilahi. Sering juga kita dengar, Jesus, I trust in you. Artinya kita harus percaya dan harus yakin bahwa dalam hidup yang kita jalani ini seluruhnya adalah penyelenggaraan ilahi. Terserah kepada Dia. Kita diberi belas kasih. Tentu jangan menahan kasih itu juga dalam diri kita. Perlu juga saling merangkul, mengasihi dengan kalau dia ada sesuatu hal yang tidak bisa dia lakukan, mari saling menolong seperti itu. Nah, yang kedua, bahwa kaum terpanggil dipanggil menjadi bejana atau alat belas kasih Allah. Nah, apa yang mau saya katakan di sini, bahwa saya pribadi yang menjadi bagian dari tarekat yang saya hidupi saat ini, seorang Fransiskan, kami sangat ditekankan untuk menaruh belas kasih kepada siapapun tanpa memandang dari mana sih dia, siapakah dia, seperti itu. Nah, satu hal yang menjadi nyata yaitu aksi sosial kami. Nah, ketika mendengar musibah, baik di berita ataupun terdengar sendiri di kalangan masyarakat atau lingkungan sekitar kami, tentu kami akan berembuk. Kasih yang bagaimana yang akan kami wujud nyatakan seperti itu? Ya, kami akan berupaya mengurangi konsumsi kami seperti itu. Diet mas. Tentu nggak langsung diet ya pastor, cuma mungkin contoh kan dari 100.000 kita kurangi 50.000 seperti itu. Nah, apa yang kita kurangi ini akan kita kumpulkan, yang akan kita sumbangkan kepada saudara-saudari kita yang terkena musibah. Tentu yang berita-berita yang baru-baru ini ya, terkena banjir banyak.
kami itu sampai kepada Aceh Tamiang ya. Di sana kita melihat bahwa masih banyak rumah yang tergenang lumpur, tidak ada yang mau. Masih tertimbun, Ustaz ya. Iya, Pastor. Juga roboh memang semuanya seperti itu. Kepakat juga ke ke gunung-gunung lah begitu. Memang kalau dilihat dari kasat mata saja, tentu orang akan berpikir tidak akan ada lagi yang mengunjungi itu. Tapi kami percaya bahwa perjalanan kami ini, aksi kami ini, tuntunan belas kasih Allah itu tadi. Kami menyalurkannya untuk mewujudkan kasih itu kepada semua orang. Sehingga kami bertemu di sana. Memang tidak Katolik semua ya yang kita jumpai, bahkan yang Berbeda agama dari kita. Muslim begitu. Dan juga yang tidak mengenal suster sekalipun. Tapi mereka menyambut. Artinya mereka melihat kehadiran kita itu sebagai pancaran belas kasih Allah. Tidak hanya hadir untuk memenuhi supaya orang tahu kami beraksi seperti itu. Nah, dikatakan tadi di sini, kaum terpanggil menjadi bejana dan alat perpanjangan belas kasih Allah. Nah, itulah yang kami hidupi, baik di dalam komunitas, hidup menggereja, bermasyarakat, dan juga bagi semua orang kami terbuka. Contoh nyata juga itu di sekitar paroki ini. Ada beberapa yang mungkin umat ataupun masyarakat umum datang mengetok pintu gerbang itu seperti itu. Suster, tolonglah. Nah, anak saya sudah begini. Nah, tentu kita mendengarkan dulu dan kita akan berupaya hal apa yang bisa menjadi solusi kepada ibu ini supaya masa depannya tidak berhenti seperti itu. Nah, jadi di sini kami sebagai kaum terpanggil tadi, walaupun masih manusiawi ya, yang kadang-kala juga masih ada konflik di sana di sini. Tapi itu sungguh mau membentuk setiap pribadi untuk bertumbuh dalam belas kasih Allah itu tadi. Maka saya pribadi juga sadar yang sudah 14 tahun lah ya tinggal dalam biara seperti itu, sudah bisalah mengatakan kasih itu tidak ada faedahnya kalau kita hanya berkata-kata saja. Apalagi zaman now ya, yang Gen Z semua, ada calon-calon datang, kalau kita hanya berkata-kata, mereka seperti kurang serg gitu ya. Apa sih suster ini banyak kali Mungkin langsung omongnya. perbuatan ya, Ceramahnya Suster. katanya Iya, pula. jadi kita ini langsung ke aksinya aja. Kalau ada kesalahan, kami langsung mengatakan seperti yang disampaikan Ibu tadi, 5 kata ajaib tadi. Kita harus menerapkan itu. Sekalipun Udah kamu 5 tadi 4. Apa ini? Iya, sebenarnya 5 apa tuh itu ya. tadi yang 5 ini? Iya, minta maaf, permisi, terima kasih, minta tolong, satu lagi lupa. Sebenarnya 5 itu. Tapi lupa nanti dicari ya. Paus Fransiskus Karena mengatakan. biasanya Apa pakai di bahasa mana? Korea biasanya. Kebanyakan bahasa luar pulanya. Nah, Jadi kita kan ke calon-calon ini menunjukkan kasih itu kalau salah harus minta maaf ya. Nah, kita juga menghidupi apa yang disampaikan dalam sabda Tuhan. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, seperti itu. Nah, kalau kami hanya berkata-kata, kami pun tidak pernah menunjukkan tindakan, otomatis calon-calon ini juga banyak cakap, aku nggak mengerti. Nah, di sini sangat dituntut. Demikian juga kita mengumat ya. Kadang-kadang kan tidak semua juga baik-baik saja. Walaupun dikatakan seperti perumpamaan orang Batak ya, rambut bisa sama hitam, tapi isi hati siapa bisa menyelaminya, seperti itu. Namun inilah yang kami upayakan setiap hari di dalam komunitas. Bagaimana saya bisa menghargai, menerima perbedaan dan juga kelebihan kekurangan setiap saudari yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kami. Seperti ajaran Fransiskan juga yang mengatakan bahwa setiap saudari adalah rahmat dalam hidup saya. Nah, supaya ini menjadi rahmat, maka saya juga harus menyadari bahwa di dalam dia ada pribadi yang ditunjukkan Allah, yaitu kasih yang nyata. Mau bagaimanapun bentuknya dianugerahkan Tuhan, ya saya tetap menghidupi yang namanya dia adalah rahmat dalam hidupku. Ketika dia buat aku jengkel, di sanalah saya diuji. Apakah saya sungguh berbelas kasih, sungguh mau membuka diri, sungguh mau mengampuni, bukan hanya mengkritik atau bahkan menghakimi dan mengadili setiap kesalahan dan juga kekurangan yang dia perbuat. Nah, jadi para sahabat ngobrak sekalian,
dari sisi kaum religius tadi, kaum terpanggil, bagaimana memaknai kerahiman ilahi itu, tentu yang dua hal ini dulu yang kita pahami. Yang pertama, kerahiman ilahi harus dipandang sebagai puncak belas kasih Allah yang tak terbatas. Yang kedua, kaum terpanggil dipanggil menjadi bejana dan alat belas kasih, baik dalam hidupnya maupun sesama. Terima kasih. Oke, wah sungguh sangat luar biasa ya kepada Suster Imelda yang sungguh memberikan bagaimana sih pengalaman di biara tentang kerahiman ilahi ini tersendiri. Semakin tertarik mau jadi suster? Ngomong. Oke, selanjutnya Suster, menurut pandangan dari Suster nih, menurut Suster apakah mengampuni itu sulit? Apalagi kita manusia terkadang kayak gak suka kali lah pada sama ini, aduh kayak mana. Tapi menurut Suster sendiri merasakan mengampuni ini sulit atau emang gampang saja seperti itu? Oke, terima kasih Nes. Memang kalau yang namanya manusiawi ya, tentu jawabannya akan sulit. Nah, memang berkata-kata itu mudah sekali, ya aku mengampuni. Tetapi ketika masuk ke dalam hati, belum tentu seperti yang dikatakan itu. Nah, saya pribadi, jujur saja ini pengalaman saya katakan sulit ya. Mengapa? Saya hanya melihat seperti itu kan. Melihat, alah dia pun kayak gitu sama aku, masa aku mudah kali mengampuni? Nah, inilah dari manusiawinya tadi. Tetapi bagaimana kami diolah setiap hari, ada namanya pemeriksaan batin. Di susteran? Iya, tentu itu. Setiap malam ya, kami 10 menit. Dalam pemeriksaan batin ini, kita diberi kesempatan untuk melihat itu semua. Bentrok ataupun segala pergumulan dalam sepanjang hari itu. Mengapa sulit mengampuni? Ya, padahal kita dikatakan menghidupi Injil. Nah, Yesus berpesan, tidak hanya sampai 77 kali kamu mengampuni. Apa yang mau dikatakan Yesus di situ? Tiada batas untuk mengampuni. Maka kami diajak untuk berefleksi di sana, melihat kembali. Nah, disinilah kami dituntun dengan bimbingan Roh Kudus untuk berani berkata maaf kepada sesama. Nah, kadangkala memang kalau kita membawa ego kita ya, tidak akan ada juga yang berkembang. Tidak akan ada juga yang bertahan seperti itu. Nah, ketika kita membiarkan Roh Kudus yang berkarya, maka setiap malam sebelum kami beristirahat itu ada salam, saling memandang wajah untuk mengatakan selamat istirahat seperti itu. Iya. Jadi dengan salam itu juga kan kita sudah mengakui, memandang dia lagi sebagai belas kasih Allah dalam hidup saya. Jadi dalam hati tadi, Tuhan maafkanlah saya, tadi kurang menghargai saudari ataupun para suster seperti itu. Kita percaya bahwa di dalam doa itu juga Roh Kudus akan berkarya menyampaikan itu kepada orang-orang tersebut. Namun kami dalam etika juga diajarkan, kalau kita merasa nggak tenang hati, gelisah seperti itu, ketuklah pintu kamarnya. Lalu katakan, suster, saudari, saya mau bicara, ada apa? Saya minta maaf, terjadi tadi kesalahpahaman seperti itu. Jadi kalau dalam biara itu Nes, kita ini selalulah diajarkan moralitasnya tadi. Iya, untuk menanamkan saling mengampuni tadi. Walaupun awalnya tadi kan sulit, tetapi dengan adanya pengolahan yang kami terapkan setiap hari, di malam hari itu khususnya sebelum kompletorium atau ibadat penutup, ada pemeriksaan batin. Jadi tidak berlarut-larut seperti itu jika ada kesalahpahaman. Iya. Dan karena memang harus diolah kan, karena mau lari kemana? Di situ-situ aja dan jumpa dengan orang yang sama. Dan setiap lorong harus itu yang kita lewati seperti itu. Mau dari sana pun jumpa lagi dari sini. Makan jumpa lagi. Iya, itulah wujud yang ditunjukkan oleh Tuhan, bahwa dipanggil bukan untuk membawa ego masing-masing, tapi bagaimana bertumbuh dan berkembang dalam belas kasih Allah. Begitu, Nes. Oke, suster. Ini saya dapat nih kunci dari suster. Jika teman-teman ngobraks atau kita sekalian nih, jika ada kesal atau marah terhadap seseorang, mungkin kita pada malam hari bisa pemeriksaan batin seperti itu ya, Sus. Iya. Mungkin tidak lama, 10 menit seperti yang tadi suster bilang, mungkin itu solusi pemeriksaan batin. Jika kita marah, jika kita egois, atau jika kita melakukan kesalahan, pemeriksaan batin itulah kita dituntut. Apakah
itu sejalan nggak dengan yang Tuhan inginkan, seperti itu ya Sus ya. Baik, terima kasih ya Suster sudah men-sharingkan bagaimana kehidupan biara seperti itu. Mungkin teman-teman Ngobraks atau tim kreatif ini sendiri jika ingin tertarik menjadi suster boleh, Bang Nanda tidak boleh ya Bang. Oke, selanjutnya kepada Iya. Bapak. Sama-sama dong Pak. Halo, sahabat Nobraks. Selamat malam, Salve. Salve. Oke, Pak Parhusip selaku seksi katekese. Bapak, biasanya nih sejarah itu yang menjelaskan siapa Pak? Romo. Nah, kali ini beda Pak ceritanya. Kali ini Bapak dong yang menceritakan apa sih sejarah dari kerahiman ilahi ini tersendiri. Boleh dong di-sharing Pak? Oke, baik. Tadi agak lama datang karena saya dari Polandia dulu tadi. Polandia. Asalnya Pak ya. Iya. Karena memang itu Minggu Kerahiman Ilahi ya. Iya, betul sekali Pak. Pada dasarnya itu diawali dengan diari daripada atau catatan harian daripada seorang biarawan, mungkin Biarawati. sahabat daripada suster juga ini, Faustina. biarawan Faustina. Posting. Nah, ini biarawan yang berasal dari Polandia. Biarawati. Makanya Bapak dari situ berarti dari situ tadi. mencari sejarahnya. Bapak sampai ke Polandia seperti itu ya. Jadi itu sekitar tahun 30-an, sekitar tahun 1930-an. Nah, jadi dari diarinya itu catatan hariannya ternyata ada beberapa catatan yang ditemukan. Salah satunya adalah bahwa dia berjumpa dengan Yesus. Nah, dia berjumpa dengan Yesus itu, Yesus mengatakan, gambarkanlah saya katanya. Buatlah lukisan seperti apa yang kamu lihat dengan saya katanya. Ketika dia melihat Yesus itu, ternyata ada pancaran daripada hati kudus Yesus. Itu cahaya merah dan putih bersih. Itu makanya sering kita lihat gambar-gambar itu, ada hati kudus Yesus mencahaya dua cahaya yang sangat bersinar, yaitu merah dan putih. Nah, kemudian dikatakan Yesus juga di situ kepada Faustina supaya merayakan satu hari raya yang menjadi hari raya kerahiman daripada hati kudus Yesus, kerahiman daripada ilahi. Nah, masih ada catatan yang lain. Nah, setelah dipelajari lama, maka Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2000, tepatnya tanggal 30 April tahun 2000, ketika kanonisasi Faustina tadi menjadi santa, pada saat itu pula lah diresmikan untuk menetapkan adanya satu hari minggu khusus untuk Minggu Kerahiman Ilahi, yaitu minggu kedua Paskah. Jadi minggu Paskah kan ada, Iya Pak, minggu keduanya, betul. atau ini merupakan minggu kepenuhan daripada oktav hari Paskah. Jadi pas dia satu oktav dia hari minggunya. Itulah yang menjadi Pas Pak ya. Paskah. Paskah. Iya pas. Paskah. Iya. Jangan lagi Paskah. Paskah bertanya ya Pak ya. Nah, disitulah ditetapkan sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Nah, tentunya hari Minggu Kerahiman Ilahi ini bukan untuk peringatan tentang Santa Faustina, tetapi di sini yang lebih ditonjolkan ataupun difokuskan adalah bagaimana kerahiman ilahi itu, di mana Allah kita, Yesus yang betul-betul Maha Rahim, memberikan pengampunan seperti apa kata suster tadi. Nah, ada pengampunan yang sangat besar daripada Tuhan kita. Tuhan kita itu berbelas kasih sampai dia dalam penderitaan, disalibkan, wafat, dan bangkit untuk kita. Nah, itulah awal mulanya daripada hari Minggu Kerahiman Ilahi. Begitu kira-kira dulu, Nes. Oke, berarti sejarahnya itu mulai dari Santa Faustina seperti itu ya Pak ya. Oke, apa sih Pak pesan utama yang perlu kita tangkap sebagai umat beriman seperti itu? Dari Minggu Kerahiman Ilahi Iya, ya. betul sekali Pak. Nah, yang paling inti kita tangkap daripada Minggu Kerahiman Ilahi ini,
Ini minggu lalu ini ya. Iya, betul. Kalau kita dengarkan seperti kata Romo tadi, bacaan-bacaan di sana menunjukkan begitu besarnya kerahiman daripada Ilahi untuk manusia ini. Nah, begitu sangat mengampuni, begitu cinta, begitu kasih kepada manusia. Nah, jadi sekarang bagaimana respon kita sebagai makhluk ciptaan daripada Tuhan? Ciptaan yang dikasihi oleh Tuhan. Respon kita untuk menangkap kerahiman daripada Ilahi. Apakah kita memang responnya menerima betul-betul apa itu kerahiman Ilahi tadi, belas kasih daripada Tuhan? Apakah kita merasakan tidak merasa terhukum, tetapi kita selalu diampuni Tuhan, selalu diampuni Tuhan? Tapi satu yang paling perlu lagi, pengampunan ini diperoleh dengan rahmat Tuhan. Maka sangat diperlukan pertobatan. Ada pertobatan untuk menerima rahmat pengampunan daripada Tuhan. Ada pertobatan, ada pengampunan. Seperti Iya. itu ya. Makanya perlu bertobat semua ini. Di situ kita memperoleh daripada rahmat pengampunan Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Oke, terima kasih kepada Pak Parusif selaku Baik. seksi katekese di paroki kita. Oke, selanjutnya kepada Ibu. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya Bu? Kabar baik. Tentu sangat semangat kita di ngobrol kita kali ini. Ya pastilah, makanya berkumpul di sini ya. Terakhir pembahasan kita dengan Ibu ini soal taman seperti itu ya, Romo Santa Monica. Betul sekali. Oke, Ibu selaku dari perwakilan dari Santa Monica. Ya. Oke Ibu. Sebagai komunitas doa, bagaimana Santa Monica menghidupkan kerahiman ilahi? Tadi kan komunitas ibu-ibu, sekarang Ibu dari selaku komunitas doa khususnya di Santa Monica, seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Salve, salam ngobraks. Kami dari Santa Monica beda sedikit dengan suster. Kalau suster tadi kan terpanggil, Betul sekali. mereka membuat jana. Kalau kami ini sudah pasti kami dekat dengan kerahiman, karena kami berdoa aja yang tahu. Sudah banyak kekurangan. Teman dulu sudah tidak ada di rumah, suami tidak ada, itu makanya namanya Santa Monica. Santa Monica kan gitu. Tadi suster yang terpanggil Ibu ya. Iya. Kalau Seni ini suami peternak. yang sudah dipanggil ya. Ada kiranya kan Pak? Aduh, berat sekali. Ya. Jadi Santa Monica ini selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi dengan kerahiman ini kami sudah pasti dekat. Kenapa? Karena doa itu memiliki kekuatan yang bisa merubah hati. Contoh ya, Santa Monica punya anak. Iya, pasti. Punya anak. Kalau ada kelakuan anak yang bagaimana, kalau ada suami bisa bicara kan. Nah, ini tidak ada kemana. Itu tadi mendekatkan diri dengan doa. Keluarga, suami sudah meninggal, keluarganya pasti banyak kan. Nggak mungkin ditinggalkan, tidak. Iya, betul sekali. Nah, mungkin banyak lagi masalah kan gitu. Kemana kita pergi? Dengan berdoa juga. Cucu lagi. Jadi kalau dulu kan pastor dibilangnya lebih sayang kita sama cucu daripada anak katanya dulu. Saya nggak percaya. Karena saya belum alami. Tapi kalau sekarang ini betul. Memang lebih sayang Bu ya. Iya, Betul. udah nampak. Kalau anak memarahi Cucu. bisa langsung dibalas mamanya. Jadi si cucu pun salah jadinya kan. Iya. Nah, jadi itu tadi. Mungkin karena sayangnya, tapi salah menurut akalnya. Jadi yang saya rasakan di Santa Monica ini selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan kerahiman ilahi ini, dengan berdoa, itulah yang kami rasakan. Contoh, di sekitar kita ini kami sering menanam bunga. Kami kadang-kadang menanam bunga ini ya, Sambil berdoa Bu ya. Oh, udah. Iya lah kan bukan dekat gereja. bukan enak-enak saja pastor. Kadang-kadang melihat ini pun sudah tua-tua aja pun masih kerja aja. Kan kadang-kadang sebentar sakit hati ya. Jadi datang kawan-kawan bilang, pulang aja kita. Kenapa?
tua, katanya bikin malu kita di sini. Duduk sebentar kan. Kita doakan aja mereka supaya nanti mereka mau nanam bunga seperti kita. Iya. Akhirnya bisa dijawab seperti itu. Tapi sebentar itu timbul emosinya. Jadi kalau suster tadi tidak, kalau ada orang mengetuk pintunya, apa yang akan kita buat? Apa yang akan kita berikan kepada mereka? Yang dipilihnya positif. Kalau kami Tante Monika ada sakit hati aja dulu sedikit. Mungkin karena sudah tua kan gitu ya Bapak Ibu, suster, dokter. Jadi di dalam Santa Monika ini itulah yang saya rasakan. Segala sesuatunya itu berdoa dulu lah, serahkan sama Tuhan. Tuhan itu Maha Pengampun. Pertobatan asal kita mau bertobat, Dia mau menerima. Asal kita datang kepadanya, Dia mau menjawab. Kenapa kita rasakan jawabannya? Kenapa kita merasa lega? Tadi kita gelisah gitu ya. Kita nggak tahu lagi kemana-mana, kita berdoa. Kita nggak tahu kok kita udah tenang, santai gitu. Berarti Tuhan sudah memberikan pengampunan, memberikan jalan yang terang ke dalam hati kita. Disitulah yang kami rasakan Santa Monika ini. Jadi ya entah ada salahnya pun yang kami buat, entah gimana pun, pokoknya hati kami tulus sambil berdoa yang bilang pastor tadi. Itulah yang kami rasakan di Santa Monika. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu. Berarti doa merupakan perwujudan dari kerahiman ilahi dari Santa Monika itu tersendiri. Iya. Tentunya sangat luar biasa ya teman-teman Ngobraks. Santa Monika ini walaupun umur ibaratnya sudah tua lah seperti itu, tapi semangat Berkobar-kobar. untuk Iya, semangat berkobar-kobar seperti itu. Ada yang 84. 84 seperti itu. Tapi kelihatan seperti 45 ya. 8 lah. 48 84 tahun masih semangat. masih semangat ya Ibu ya, tetap hadir ke dalam doa-doa. Hadir, kita suruh datang menanam bunga, dia ikut. Oh, ikut. Tidak, ini kan Encok, menanam encok. bunga kan. Enggak ada. Oh, Karena tulus itu nggak terasa kalau tulus. iya ya Romo ya. Kekuatan doa juga ya. Betul Iya. sekali. Malah kadang-kadang yang tua itu pula duluan datang. Oh, Teladan banding yang paling muda Iya. seperti itu. Ayo kawan-kawan, aku sudah di sini. Kata, di mana kalian ini? Oh iya bukan datang. Tentu. Jadi tidak lihat usianya. Malah itu jadi contoh. Betul sekali. Itulah dia Anas dalam Santa Monika. Tentu sangat luar biasa ya teman-teman Ngobraks, komunitas dari Santa Monika kita di paroki ini. Semoga kedepannya Santa Monika lebih berkobar-kobar, lebih semangat demi mewujudkan visi misi dari Santa Monika ini tersendiri untuk paroki kita seperti itu. Semoga juga ibu-ibu yang di Santa Monika itu juga sehat selalu ya Romo ya, panjang umurnya. Juga tetap semangat dalam sehat selalu. dalam keluarga seperti itu, karena ada cucu, ada anak yang bakal tetap Ibu Santa Monika yang bakal mengayomi seperti itu. Oke, sahabat-sahabat Ngobraks, mungkin teman-teman Ngobraks untuk kali ini pertanyaan mungkin sampai situ aja. Tapi jika ada teman-teman Ngobraks yang ingin bertanya, boleh dipersilahkan. Teman-teman Ngobraks ada yang ingin bertanya? Ada. Pertanyaannya itu, mengapa terkadang manusia sulit untuk percaya bahwa Tuhan selalu mengampuni? Berat ini ya Romo ya. Oke Romo, dipersilahkan itu Romo sendirilah yang menjawab untuk itu ya. Memang ini kan harus ikut alur ya, alur dari semua kerahiman ilahi ini. Kalau yang saya tangkap tadi, yang diutarakan tadi kan, yang pertama kan percaya itu. Jesus I trust you kan. Yesus engkaulah andalanku, begitu ya. Sesudah ada kepercayaan adalah penyerahan diri. Nah, mulailah penyerahan diri. Sesudah ada penyerahan diri itu, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, udah percaya, udah betul-betul menyerahkan diri, barulah ada belas kasih. Nah, ini alurnya. Nah, kenapa orang kadang-kadang susah percaya kalau Tuhan itu berbelas kasih? Tentu ini kan berangkat dari pengalaman. Mungkin orang tersebut banyak persoalan dan orang-orang di sekitarnya pun dia merasa tidak memperoleh belas kasih. Mungkin kekerasan sejak kecil, mungkin kasar dan lain sebagainya, pengkhianatan. Nah, maka akhirnya kok seperti ini.
pengalaman saya. Bahkan mungkin orang sampai pada Tuhan itu nggak adil. Maka saya tidak percaya akan kemahranan Tuhan lagi melihat fakta-fakta ini. Nah, maka untuk itu perlu masuk ke dalam kedalaman batin kita dengan alur yang tadi. Yang pertama, percaya dulu kepada Tuhan, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita bisa merasakan belas kasih itu. Seperti air dan darah yang keluar dari lambung Yesus itu kan, itu melambangkan kehidupan dan kasih. Maka kenapa orang belum bisa merasakan bahwa Tuhan itu Maha Rahim? Karena belum, masih dalam proses sampai pada penyadaran tadi, percaya, berserah, dan sungguh-sungguh juga membagikan belas kasih. Mungkin ketika kita membagikan belas kasih, kita juga merasakan Tuhan itu Maha Rahim. Begitu kira-kira. Betul sekali. Mungkin tidak dalam waktu dekat Tuhan mungkin ya kan ngomong kan Tidak segampang membalikan penggalan. selesai seperti itu. Mungkin entah melalui dari orang lain seperti itu. Tidak harus cepat. Masa kita meminta sama Tuhan langsung jadi. Tidak seperti itu. Mungkin Tuhan pasti melihat bagaimana kita mau betul-betul percaya kepadanya, betul-betul berserah kepadanya seperti itu kan. Saya selalu mengatakan akan indah pada Waktunya. waktunya. Kalau belum indah berarti belum waktunya. Maka bersabar dan percaya. Tunggu saja waktunya ya Iya. Romo. Oke, terima kasih kepada Romo sudah menjawab pertanyaan dari Noabrax kita. Mungkin masih ada lagi? Dah. Mungkin ada perlu kita informasikan sedikit. Di paroki kita kan ada kapel. Oh iya. Kapel ini juga namanya Kapel Kerahiman Ilahi. Pintu kerahiman ilahi. Nah, jadi kalau kita lihat kan ada patri, gambar patri di kaca itu kan. Yang sebelah sini, kalau kita dari luar sana, ini Bunda Maria. Betul sekali. Yang di tengah itu Yesus yang dengan dua apa tadi? Pancaran tadi. Yang sebelah sini Faustina. Dan pintunya itu kan gambar hati. Itu hati kudus Yesus. Maka sebenarnya kapel kita ini Kapel Kerahiman Ilahi. Dan sudah beberapa kali saya menemukan juga orang datang ya secara pribadi ke situ sambil menangis mungkin di situ, merenungkan dirinya, dan juga mungkin dia sedang proses menemukan kerahiman ilahi. Kalau saya secara pribadi ya kadang-kadang kan kita pun mau emosi juga, mau marah juga, mau sakit hati juga. Ya walaupun pastor kan ini hati kita kan tetap manusia begitulah kan, punya rasa, punya hati. Maka kalau kadang-kadang punya pengalaman itu, ya larinya ke situ, ke kapel itu. Ya mungkin tidak sembuh pada saat itu, tapi datang lagi dan pelan-pelan akhirnya capek juga, tidur, dan kemudian datang lagi akhirnya terobati, ada healingnya. Dan saya selalu memperhatikan gambar kerahiman ilahi yang terpatri di kaca itu. Maka kalau ada misa harian nanti coba dipandang sekali-sekali kerahiman ilahi itu. Nah ini ada Kapel Kerahiman Ilahi di paroki Simaningkar B. Maka kalau ada yang mau datang, boleh. Betul. Setelah berdoa di Taman 2 Bunda Maria Ratu, langsung pergi ke kapel, merasakan bagaimana kerahiman ilahi itu. Di luar begitu panas, masuk ke dalam pool AC, rasa sejuk semuanya di situ. Begitu kira-kira. Oke, teman-teman Ngobrax, itulah informasi sedikit dari Romo kita tentang Kapel Kerahiman Ilahi di paroki kita. Seperti itu. Oke, mungkin kita akan sampai kepada pesan. Tentunya teman-teman Ngobrax ingin lihat nih, bagaimana sih pesan-pesan dari Romo, Bapak, Suster maupun Ibu sekalian. Boleh dong, dari Romo dulu, apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman Ngobrax kita tentang kerahiman ilahi? Boleh Romo? Baik sahabat Ngobrax sekalian, dimanapun kita berada, kerahiman ilahi itu mengajarkan kepada kita, sebesar apapun dosa kita, itu sangat kecil di hadapan Tuhan, karena pengampunan Tuhan, kerahiman Tuhan lebih besar dari segala apapun. Maka jangan pernah takut untuk datang kepada Tuhan untuk bertobat. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Romo. Selanjutnya kepada Bapak, persilahkan. Oke. Langsung saja. Terakhir tadi aku. Baik sahabat Ngobrax,
Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Rahim. Mari bertobat, minta pertolongan kerahiman daripada Ilahi. Salve. Oke, salve. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya nih ya, suster kita yang cantik yang selalu di Ngobraks. Boleh dong suster dikasih pesan singkat kepada teman Ngobraks kita. Oke, sahabat Ngobrak semua. Nah, mari kita ingat, kerahiman ilahi mendorong semua orang untuk mengalami rahmat belas kasih Allah. Maka jangan pernah menutup diri dari belas kasih Allah. Terima kasih. Oke, terima kasih suster. Selanjutnya kepada Ibu. Baik, salam ngobrak. Sebagai penutup atau pesan, hidupilah kerahiman ilahi dalam keluarga. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu. Salve, salam ngobras. Tuhan selalu membuka pintu pertobatan. Marilah kita mendekatkan diri, berdoa kepada kerahiman ilahi. Doa memiliki kekuatan yang dapat merubah hati. Terima kasih. Oke, sungguh sangat luar biasa pesan-pesan ataupun sharing singkat dari narasumber kita. Terima kasih sebelumnya kepada para narasumber kami, kepada Bapak, Romo, Suster, dan Ibu sekalian. Semoga sharing kita pada hari ini membuahkan hasil. Umat semakin paham apa itu makna dari kerahiman ini tersendiri. Kerahiman ilahi ini tersendiri. Oke Sobat Ngobraks, kita sudah sampai di tahap akhir. Jangan lupa teman-teman Ngobraks untuk nonton di sesi selanjutnya pada minggu depan seperti itu. Oke Sobat Ngobraks, terima kasih sudah menonton live kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and share seperti itu. Terima kasih Sobat Ngobraks. Jangan lupa nonton di Ngobraks. Ngobrol bareng Saweus. Saweus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.